sore hari undangan buka bersama di Pendam misalnya, malam sedikit diundang tarawih bersama di Pendam lagi misalnya. Tapi alhamdulillah tahun ini Pendam tidak undang saya. Atau mungkin ketoya orang anggaran. Tetapi yang jelas saya ingin menyampaikan bahwa ternyata mencari kerja di luar itu sulit. Bagaimana agar kita tidak terpancing untuk desersi? Ya kita syukuri bahwa ternyata hidup ini wang sinawang, hidup ini saling melihat. Yang enak adalah bagaimana kita bersyukur. Jadi duitnya oke koyo apa, jabatan itu kayak apa, kalau kita tidak bersyukur tidak akan pernah merasakan enak. Jadi wong sing enak itu bersyukur dan bersabar. Kemudian asusila, ya kita salah satunya pencegahannya bagi yang belum nikah khususnya adalah menikah. Apa Seth? Menikah. Iya, mudah-mudahan sekiranya. Kemudian KDRT. Apa Mas kepanjangannya KDRT? Bagaimana kita bisa merubah kekerasan dalam rumah tangga itu menjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Yang namanya rumah tangga memang begitu. Nggak ada yang tidak punya masalah, betul. Semuanya punya masalah. Pak Sugeng, bojone sak kantor, masalah. Mbak Dino ketemu ya. Pisah masalah meneh ya. Ternyata ada misalnya. Semuanya bermasalah. Tidak ada yang tidak bermasalah. Bahkan rahasia Allah, rahasia Tuhan mengetahui bahwa istri kita bermasalah, suami kita bermasalah, justru ketika sudah menjadi suaminya. Justru ketika sudah menjadi istrinya. Kenapa? Karena sebelum menikah kita berada dalam alam yang indah. Alam asmorondo. Kayak Mbak Sherly ini masih asmorondo. Yang indah-indah semua. Dunia ini milik kita berdua saja. Yang lain kos ya Mas. Tetapi ketika sudah menjadi istrinya, ketika sudah menjadi suaminya, betapa kita baru tahu sesungguhnya suami kita tidurnya ngorok. Misalnya ya, Mas Martono ngorok betul. Atau istri kita ternyata rewel betul. Cerewet, ternyata setelah menjadi istrinya. Karena waktu masih pacaran tidak tidur sengorok itu gitu ya. Karena masih pacaran tidak serewel itu, bahkan perhatian, tanya sudah makan belum? Perhatian, jalan ke Sandung mungkin, aduh hati-hati dong. Dilus, kaki pun dilus ya Mas Sugeng ya. Saya orang gelem ngelus kaki Mas Sugeng. Dasar pelaku rago motor, dengkulenan gitu Mas ya kan. Bahwa watak asli kita keluar justru ketika kita sudah menjadi suami istri. Maka lagu suami istri itu tidak dilambangkan dengan asmorondono dan gambuk dalam bahasa Jawa, tapi lagu suami istri itu justru dilambangkan dengan lagu dandang gula. Apa Mas artinya dandang gula? Oh Inggris ya. Dandang itu artinya pahit, hitam. Gula itu artinya manis. Ya rumah tangga ya kadang ada manisnya ketika tanggal muda. Ya ada pahitnya ketika tanggal tua. Ada manisnya ber untuk THR. Ada pahitnya bar THR kan entah. Itulah rumah tangga seperti itu. Anda sudah pulang kampung atau belum? Sudah pada pulang kampung? Sudah. Ya mungkin uang yang ada seberapa pun ludes habis. Ini udah. Loh iya, sampai kita dituntut untuk belajar bohong yang baik. Iya, saya yakin kita semua itu adalah pembohong-pembohong yang baik. Ya selama niatnya baik, tujuannya baik, insya Allah baik walaupun bohong. Kenapa? Oleh karena itu, mari KDRT ini kita rubah dari mana tadi Mas? Dari kekerasan dalam rumah tangga menjadi keharmonisan dalam rumah tangga. Karena ternyata memang dalam rumah tangga itu difilosofikan dalam lagu Jawa dandang gula. Orang sing indah-indah, anane ya wis apa anane. Bukan ya mbiyen sayang, baru mbiyen iki yo gubrak gitu ya. Kalau perlu kecil baju sagayung gitu ya. Biar ya digawe kopi, aromanya didekatkan, bangun gitu. Biar ya Mas Martono ya.
Kekerasan, yo masih dulu KDRT lagi, kekerasan baik dalam rumah tangga kepada orang lain dulu termasuk bagian daripada kekerasan dan pengeroyokan adalah bagian dari 7 pelanggaran berat yang tidak boleh. Kemudian pengeroyokan, werving, penyerobotan tanah, kita orang ya kan nggak ada yang tukang gali tanah kan, jadi kan yang robot ya. Penggelapan dana koperasi ini kemarin jadi atensi. Pedang aman? Alhamdulillah, karena duit orang jadi aman. Duit orang sing nabung gede. Kemudian penganiayaan, narkoba, betting, illegal logging, penggelapan uang, disiplin dan sebagainya. Inilah yang menjadi sorotan oleh Bapak Pimpinan agar kita bersama-sama mengurangi data pelanggaran. Tapi paling tidak kalau kita membangun dari pribadi kita masing-masing menjadi prajurit dan PNS yang disiplin, insya Allah paling tidak kita mengurangi data pelanggaran di diri kita, di keluarga kita, di lingkungan instansi kita masing-masing. Karena baik buruknya perilaku kita akan menjadi baik buruknya perilaku satuan. Secara perorangan kalau Mas Martomo ternyata juara voli misalnya, pasti Pemda akan terangkat. Juara voli dipimpin oleh Pak Sumartono misalnya. Tapi kalau misalnya suatu saat beritanya beda, backing ayam Pak Martono misalnya, akan beda juga. Nama baiknya dapat, nama jeleknya juga dapat. Sama dengan rumah tangga. Kalau kita sudah terbiasa hidup apa adanya, insya Allah ibaratnya tahan banting. Rasulullah SAW, kalau saya meminjam bahasa agama Islam, kenapa beliau menjadi pribadi yang luar biasa? Dari kecil sudah diterpa dengan latihan-latihan yang luar biasa. Diterpa dengan latihan-latihan yang luar biasa. Pembentukan kepatuhan adalah hukum, baik hukum pemerintah maupun hukum agama. Dalam hidup dan kehidupan kita, rambu-rambu lalu lintas itu ya larangan dan perintah Tuhan. Kalau kita terbiasa mengerjakan perintah-perintah Allah, perintah-perintah Tuhan, dan meninggalkan larangan-larangan Tuhan, itulah yang diharapkan menjadi kedisiplinan yang berangkat dari diri kita sendiri, tidak perlu diawasi atau tidak diawasi, karena memang itu kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah juga sebagai seorang prajurit, dia pernah kecabangan infanteri, pernah perang kan, jadi infanteri. Rasulullah juga pernah kecabangan kavaleri, dia naik kuda. Rasulullah juga pernah kecabangan bekan, dia maksudnya, karena dia mengatur bagaimana perbekalan. Rasulullah juga menguasai betul. Ini kecabangannya apa? Campur-campur, ya menguasai Pemdam lah, penerangan pasukan yang luar biasa. Bahwa ternyata semuanya telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada yang tidak, semuanya dicontohkan. Jadi kalau kita ingin memperbaiki diri kita sendiri, paling tidak kita memperbaiki komunikasi, kita memperbaiki pertemanan. Wong kang soleh kumpul lono. Kita ini dihargai orang. Salah satu adalah dari keterpercayaan kita, dari kinerja kita. Kalau kita sudah dicap tidak bisa bekerja, kalau sudah dicap tidak mau bekerja, dicap tidak jujur, tidak loyal, dia akan menjadi titik tanda. Jam berapa ini? 3 jam ya. Setelah ini yang Nasrani silakan keluar.